Oke, kita akan bahas sebuah tema yang cukup banyak dilakukan dalam bidang gaming, utamanya mobile, gacha-gacaan ya. Yaitu adalah tema mengenai kalian semua ditipu oleh YouTuber, Mas Pul, Mbak Pul, apalagi melibas semua konten ya. Di sini konteksnya itu adalah nggak semua game gacha kayak gini, tapi memang ada game-game gacha yang macam-macamnya beda. Contohnya kayak sebuah game gacha itu ada yang di Jepang dulu, yang di mana dulu, Cina dulu, lalu masuk global. Atau ada yang selisihnya nggak begitu jauh dengan globalnya, mendekati lah ya. Nah, di sini konteksnya itu biasanya ya. Ini yang jadi masalah itu adalah ketika ada YouTuber atau siapapun yang menginfluence penontonnya untuk wajib ngepull sesuatu. Kenapa? Sebab biasanya sangat sensitif dengan yang namanya F2P. Kalau dia tukang spend, ya dia tinggal spend semuanya kan. Nah, di sini yang jadi masalah adalah yang di-influence itu adalah F2P yang ada di dunia yang fana ini ya. Jadi seperti itu jadi masalah kalau kalian paham konteksnya. Nah, sejak dulu ketika ada yang membuat konten, apalagi sebuah game yang apa ya sebutannya ya, dikasih akses duluan, beta test, early access, apapun itu namanya ya. Padahal kalau nggak salah di bawahnya atau di bagian mananya itu ada tulisannya untuk apa ya, tes ini atau hal ini tidak akan menjadi sama dengan produk jadinya. Jadi apa yang dites di sana it's a scam, udah pasti gitu loh. Misalnya kayak sebuah unit dalam sebuah game gacha, mau itu open world, turn based dan lain-lain, kemudian damage-nya 5 juta ultinya. Ya kita sudah gimana ya, kita yang punya otak itu sudah tahu lah kalau itu it's a scam gitu. Pasti nanti bakal di-adjust lagi lah istilahnya, entah dalam segi skill, kit, pasif, apapun itu yang ada di suatu game itu pasti akan di-adjust kemana? Di-adjust kepada keuntungan pemasukan uang developernya ya. Jadi bagaimana developernya itu bisa adjust untuk unit yang akan di launching itu, kalau bisa itu tidak boleh terlalu jauh dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nanti kalau terlalu jauh pada bisa untuk membuat kebanyakan mainnya gacha itu doang dan mungkin tidak gacha yang lain, alias mungkin tidak akan ada pemasukan yang lebih. Jadi dia akan mengadjust semua itu dan ya kalian-kalian yang dikasih yang diakses akan menjadi tumbal atas hal itu, apalagi yang memang apa ya, pengen dapetin cuan lewat views. Jadi dengan ini Mbak Pul ya, ini Mas Pul ini melibas semua konten lah gitu. Ya gimana ya? Kayak gini loh, kayak ini adalah sebuah HP nih, misal ya, ini Apple, dia itu akan launching HP-nya nanti misalnya iPhone 70 gitu ya. Nah, habis itu sebelum itu launching, media-media dikasih nih prototype iPhone 70. Habis itu pada bilang, "Wih gila, fotonya gokil, speednya nggak nge-lag, habis itu 120 fps dan lain-lain, mau mantep gitu semua ya, bodinya kuat banget, dipalu, dijatuhin, dibengkokin, aman." Tapi setelah itu kan ada tulisannya tuh misalnya tidak akan sama dengan produk jadinya. Jadi ketika nanti pas launch, kok jadi gini? Kok jadi nggak seperti yang waktu itu ya? Ya itu makanya mesti hati-hati. Jadi yang menginfluence siapapun itu jangan membuat sebuah kata-kata yang mengundang banyak view. Paham nggak? Misalnya kayak unit A ini apa ya? Mas Pul, Mbak Pul melibas semua konten.
Setelah itu ya, ini ada pengalaman, baik ini nyata atau nggak nyata itu dunia maya gitu ya. Yang nyata itu temen sempet ada tanya apakah ini wajib di pull Leo gitu. Aku bilang enggak sih. Soalnya aku sudah tahu kalau video-video kayak yang video leak, video ilegal itu dan juga video-video yang YouTuber golek views yaitu hanya scam semuanya. Kecuali emang ada sedikit game yang memang seperti itu. Aku tahu 1 atau 2 game yang memang unit awalnya setengah mampus kuat. Sampai dia 2 tahun, 3 tahun jalan itu kayak masih menjadi top DPS, kayak jadi top support, itu masih ada. Tapi itu kecil sekali gamenya. Jadi anggaplah ada banyak game gitu ya. Mungkin hanya 1 atau 2 game. Mostly itu ya gampang digantikan gitu. Dan bagaimana aku ngecek sebuah itu mungkin bisa di-pull apa enggak unitnya, itu disesuaikan dengan komposisi tim. Biasanya game-game gacha yang demikian itu memiliki komposisi tim, entah 3, entah 4 atau lebih gitu. Jadi ketika kita tahu kita pengen mainnya playstyle A ya, kita hanya kumpulin unit-unit yang playstyle A ya, untuk bisa menopang satu sama lain dalam anggota-anggotanya di kelompok itu. Dan aku itu bukan tipe-tipe yang ngefek gacha soalnya oh ini waifu husbando gitu-gitu ya. Aku nggak mengenal hal itu boy. Jadi aku gacha sesuai dengan kebutuhan tim yang aku bilang mungkin skillnya oke, ultinya bagus, dan ini bakal ya ini aku pengen lah main ini. Meskipun nanti bakal diganti apa nggak diganti dengan kesulitan-kesulitan endgame di game-game masing-masing, tapi aku suka sih playstyle kayak gini, aku pengen main ini gitu. Makanya ketika ada dia gacha ulang, kan aku gacha ulang juga, entah weaponnya, entah unitnya, kan biasanya kan kebanyakan ya game gacha itu kan ditumpuk kan unitnya itu. Jadi ada yang sebutannya duplikat, istilahnya kayak gitu. Tergantung dengan game gachanya sebutannya macam-macam. Intinya sih gitu ya kalau aku ya. Nah makanya ketika ada Mas Pul, Mbak Pul melibas semua konten, yang ini yang dunia maya ya, pengalaman kedua, itu ada di salah satu unit setelah ada yang memposting hal itu. Meskipun aku tahu itu hanya sebuah omong kosong, tapi kan banyak yang percaya. Ketika aku nggak percaya ya, ada berjuta-juta manusia adik-adik yang percaya dengan hal begituan. Ya yang gampang-gampang dibodohin, gampang-gampang di-influence gitu, kayak gitu loh. Jadi kayak pada saat itu kalau nggak salah belum melewati patch-nya. Jadi kayak biasanya kan kalau gacha-gacha gitu kan tiap patch akan ada new unit ya. Nah ini belum melewati patch-nya. Anggapannya gini ya, yang damage-nya overall ya 500.000 ya. Di patch-nya itu aku nonton ke tempatnya si siapa, ada yang main, ada yang memainkan ya, yang bukan akunnya dia gitu. Itu damage-nya tuh kok 150, 250, jauh banget ya. Dan itu emang sudah aku duga kalau mungkin potongannya segitu gitu. Tapi emang yang aku nggak nyangka adalah oh ini melibas semua konten. Bukannya melibas semua konten, malah kamu yang dilibas sama konten itu. Jadi ada di satu konten endgame pada saat itu yang ya begitu aja gitu, sampai banyak yang nggak selesai gini. Sedangkan aku punya temen ya, akunnya itu biasa banget, istilahnya kayak dia udah lama nggak gacha ya, mungkin 6 patch gitu atau 5 patch pada saat itu ya. Dia masih bisa menyelesaikan dengan baik, dengan full sebuah endgame-nya di saat melibas semua konten, dilibas oleh konten itu gitu. Ya meskipun ada andil aku juga yang aku nge-build untuk equipment dan lain-lain gitu. Aku memperbagus kemampuan akunnya dia, cuman itu menjadi sebuah sebuah patokan bahwa tidak dibutuhkan namanya Mas Pul atau Mbak Pul atau bahkan melibas semua konten kalau kalian nggak suka. Yang penting kalian suka sih. Mau dia mudah digantikan
setelah satu patch, bahkan setengah patch, atau mungkin digantikan mungkin sampai 2-3 patch selanjutnya. Yang penting kalian suka. Intinya apa sih? Intinya itu kalau kalian punya pengetahuan gamenya, kalian akan bisa juga kok paham gitu. Sebuah unit di sebuah game gacha itu bisa dibilang jelek, bisa dibilang bagus. Kayak dulu aku membela salah satu yang elemen api, "Oh, ini bagus banget, gini-gini." Banyak yang bilang sampah, nggak guna. Begitu gacanya dapat yang elemen api itu pada kayak kecewa, hopeless gitu. Kayak ya kenapa sih dapat dia, nggak aku build dia gitu. Padahal aku yang meyakini itu sejak awal game itu ada. Habis itu setelah sekian patch muncul sebuah endgame yang wih ini bagus banget gini-gini, langsung aja aku kan bilang ya kemana aja, kan dulu sudah aku bilang bagus. Ya makanya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, kalian suka apa enggak gitu doang. Cuman yang jadi masalah adalah sampai kapan kalian mau dibodohi dengan yang seperti itu gitu loh. Jelas-jelas ketika ada yang menginfluence lalu dia membuat dengan judul Mas Pul Mbak Pul melibas semua konten. Bukannya dia tahu kalau dia tuh memanfaatkan kebodohan kalian. Udah pasti kalian nonton, udah pasti banyak yang akan ada kejadian, mau mendukung, mau menolak. Yang penting view tinggi, waktunya ada. Cuan. Mau sampai kapan kalian dibodohin? Ya kalian yang nentuin lah ya.